Pernahkah kamu membayangkan sebuah kota yang tidak berdiam di daratan, melainkan mengarungi lautan di atas punggung makhluk purba yang agung? Mari kita mulai perjalanan ini. Saat kabut pagi, perlahan tersibak oleh cahaya mentari. Sebuah pemandangan luar biasa terungkap. Sebuah kota yang hidup dan bernapas di atas punggung seekor paus raksasa. Paus ini, dengan kulit biru keabu-abuan yang dihiasi lumut dan teritip, memiliki mata yang memancarkan kelembutan dan kebijaksanaan zaman. Sisiknya sebesar pulau kecil, menjadi fondasi bagi kehidupan yang unik. Disinilah kita bertemu Elara, seorang arsitek brilian dengan rambut pirang bob dan kacamata bundar yang khas. Dengan keahliannya, ia merancang kenol-kenol yang mengalir di sepanjang kontur kulit paus, mengubah hembusan napas sang raksasa menjadi energi melalui turbin angin yang berputar anggun. Setiap bangunan dirancang untuk selaras dengan gerakan lembut sang paus, menciptakan harmoni antara peradaban dan alam. Tidak jauh darinya, seorang penjelajah muda bernama Jian, dengan semangat petualang di matanya, sibuk menelusuri peta arus laut kuno. Ranselnya penuh dengan catatan dan kompas. Ia memastikan kota ini selalu berada di jalur yang aman dan kaya akan sumber daya. Di titik tertinggi kota, di dalam mercusuar yang kokoh, berdirilah Markus. Sang penjaga berbadan tegap, dengan mantel wol yang hangat, tangannya yang kuat dengan cekatan merawat lensa raksasa, menjaga agar cahayanya tetap menjadi penunjuk arah di tengah samudra yang tak bertepi. Kehidupan berjalan damai. Sebuah simfoni antara manusia dan sang paus pelindung. namun kedamaian itu diuji. Awan hitam mulai menggumpal di cakrawala, membawa serta badai dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ombak setinggi gunung menerjang, angin menderu-deru, dan kota di punggung paus itu terancam terlempar ke dalam amukan laut. Sang paus raksasa mengerang, merasakan tekanan badai yang luar biasa. Inilah momen di mana kepercayaan dan harmoni diuji hingga batasnya. Warga kota panik, tetapi Elara, Jian, dan Markus tahu apa yang harus dilakukan. Elara dengan cepat mengarahkan warga untuk memperkuat struktur bangunan. Sementara Jihan menggunakan pengetahuannya tentang arus untuk membantu sang paus menavigasi gelombang paling berbahaya. Di puncak kekacauan, cahaya dari mercusuar Markus menjadi satu-satunya harapan. Cahayanya menembus badai, menjadi Pemandu bagi sang paus untuk tetap stabil, menjadi suar bagi jiwa-jiwa yang ketakutan. mereka semua bekerja bersama. Bukan lagi sebagai penghuni, tetapi sebagai bagian dari satu kesatuan dengan makhluk agung yang menopang mereka. Badai pun akhirnya berlalu, menyisakan langit fajar yang jernih. Kota itu selamat. Getaran lembut dari sang paus terasa seperti desahan lega. Sejak hari itu, Ikatan mereka semakin dalam. Kota ini bukan lagi sekadar menumpang, melainkan telah menjadi satu dengan samudera. menyatu dengan irama kehidupan sang paus. Mereka berjanji untuk selamanya menjaga sang penopang, sang pelindung, sang rumah mereka yang hidup. Kisah tentang kota di punggung paus ini mengingatkan kita bahwa keajaiban bisa ada di tempat yang tak terduga. Dan harmoni sejati lahir dari rasa saling menjaga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menakjubkan lainnya. Sampai jumpa!